Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, yang pada kesempatan ini dihadiri oleh Ibu Dian Yunitasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Yang kami hormati Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Bapak Abdul Majid, Sarjana Psikologi, Magister Manajemen. Yang kami hormati para narasumber kita pada kesempatan hari ini, Bapak Trisha Alfandi, Ahli Madya Komputer, Tim Teknis Pemantik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Bapak Febri Ardiansyah, Sarjana Pendidikan, PIC GTK, Bidang Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Dan Bapak Hadi Suprayitno, Admin KK Datadik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, serta Bapak Ibu peserta bimbingan teknis yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama. Sehingga pada kesempatan hari ini, Senin 5 Agustus 2024, di Aula 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, akan segera kita ikuti bersama bimbingan teknis pemutakhiran Dapodik versi 2025 semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Baik, sebelum acara dilanjutkan, izinkan saya berpantun. Mohon cakepnya, ya. Pagi-pagi datang ke acara. Tak lupa berdandan agar mempesona. Marilah kita ikuti bersama BIMTEK Pemutakhiran Dapodik versi 2025. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disampaikan, terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, merupakan acara selanjutnya. Marilah kita ikuti dengan seksama sambutan dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, sekaligus berkenan untuk membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Dian Yunitasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, ada Pak Majid selaku Kabid PTK, kemudian ada Mas Hadi selaku Koordinator Dapodik ini Mas ya. Kemudian ada Mas Alvan, ini tim saya dari pemantik. Jadi di PDM 03 itu ada program transformasi digital yang dikawal oleh teman-teman dari Satgas Pemantik, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi gitu ya. Kemudian di sebelahnya lagi yang saya hormati juga ada Mas Febri, ini dari PTK yang nanti akan membawakan materi perubahan jabatan PTK. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dianugerahi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun sehingga bisa beraktivitas pada pagi hari ini dengan baik. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati dari operator ini ya, operator Dapodik nggih. Operator Dapodik SMP, SD, SD dari ini kecamatan mana ini? Diwe. Kemudian yang nanti Zoom dari mana saja Mas? Semua nggih, semua jenjang SD SMP nggih. PAUD juga. Yang sekarang juga mengikuti melalui Zoom, mulai PAUD, SD, SMP. Terima kasih kehadirannya. Semoga acara ini nanti memberi manfaat untuk panjenengan semua dalam mengelola Dapodik dan nanti juga terkait PR kita tentang aktivasi akun belajar ID. Ngaten nggih kira-kira? Nggih Bapak Ibu. Nggih, kok lemes? Oh, belum sarapan. Sudah disediakan snack itu di depan jenengan. Boleh loh sambil didahar. Tidak akan dimarahi sama Mas Hadi karena itu sudah disiapkan. Baik, ini ada, oh tayangannya tidak ada ya Mas? Dapodik itu adalah sistem pendataan nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Memuat data satuan pendidikan, peserta didik, dan pendidik. Bapak Ibu, aturan terbaru Dapodik yang sekarang pada PPDB tahun 2000, tahun ajaran 2024-2025, begitu selesai PPDB itu kan biasanya jenengan masih bisa input secara manual, nggih. Sekarang kan tidak bisa. Nggih napa nggih? Sekarang sudah dikunci dari kementerian sesuai dengan apa Bapak Ibu? Dengan jumlah rombel yang ada di Juknis. Kok lemes ya? Kok masih lemes ya? Perso mboten yang terbaru. Oh SD enggak ya? Oh ini SD nggih. Ya mohon maaf, mohon maaf. Untuk teman-teman SMP itu sesuai dengan jumlah rombel maksimal yaitu 32 siswa dan itu sudah dikunci dari kementerian. Ini enggak bisa lagi diinput secara manual. Ya ini yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Maka jika nanti di PPDB 2025-2026 mau mengajukan penambahan rombel, seharusnya diusulkan mulai dari sekarang. Ngaten nggih? Baik, tugas dan peran nanti di satuan pendidikan itu melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik. Kemudian melakukan pemutakhiran data secara berkala, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Kemudian memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik
di sejumlah sistem transaksional kementerian. Kemudian menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirim. Ini tugas panjenengan di satuan pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan akan melakukan sosialisasi, bimbingan dan layanan teknis untuk satuan pendidikan. Maka hari ini kita lakukan BIMTEK. Kemudian kita juga akan melakukan pengelolaan, manajemen pendataan, dan melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi atau kabupaten kota. Kemudian juga memanfaatkan data Dapodik dalam program pembangunan pendidikan. Dan nanti produsen data akan melakukan pengumpulan data transaksional sesuai dengan kebutuhan, kemudian melakukan koordinasi dengan Sekretariat Eselon 1 terkait, dan mengkontribusikan output sistem transaksional ke dalam Dapodik. Dan wali data nanti merancang basis data pendidikan relasional, merancang satu formulir pendataan yang mencakup semua atribut yang diperlukan untuk tiap entitas pendidikan, dan pusat integrasi data. Ini nanti akan dijelaskan Mas Hadi secara lebih detail dan panjenengan akan dilakukan BIMTEK. Bapak Ibu, harapannya panjenengan diundang untuk mengikuti BIMTEK pada pagi hari ini. Panjenengan bisa mengikuti ini dengan sebaik-baiknya, kemudian diterapkan di satuan pendidikan panjenengan masing-masing sehingga tidak terjadi kesalahan. Kemudian kenapa di sini juga ada pemateri lain, pemantik Mas Alvan, karena ini program dari Kementerian Pendidikan PDM 03 bahwa transformasi digital ini harus dilakukan di setiap satuan pendidikan. Baik itu mulai PAUD, SD sampai dengan SMP sesuai rentang kendali dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, nanti seperti apa tugas panjenengan, nanti akan dijelaskan oleh Mas Alvan. Kemudian juga terkait perubahan jabatan PTK, nanti akan dijelaskan oleh Mas Febri dan Pak Majid tentunya ini pawangnya terkait PTK. Nah, jadi banyak sekali agenda kita pada pagi hari ini. Semuanya penting, tidak ada yang tidak penting, sama-sama penting. Dan ke depan PR kita masih banyak. Masih banyak apa sedikit? Banyak. Dapodik itu sudah memakan waktu, kemudian ditambah lagi jenengan nanti harus aktivasi apa? Akun belajar ID. Jangan sampai seperti tahun kemarin. Tinggal berapa hari kemarin itu? Masih ingat boten tahun kemarin? Tinggal berapa hari? 3 hari ya, kita dikejar waktu 3 hari. Dan Alhamdulillah 3 hari peringkat 1, luar biasa, tepuk tangan untuk panjenengan semua. Jadi dalam waktu 3 hari saja kita sudah peringkat 1 Jawa Timur. Tetapi kita masih baru masuk peringkat 10 besar nasional. Tapi peringkat 1-nya masih belum kita. Harapannya tahun ini bisa enggak kita jadi peringkat 1 nasional? Bisa nggih? Amin. Jadi harapannya nanti tahun ini 100% nanti aktivasi akun belajar ID-nya. Semangat nggih? Oke, nah nanti bagaimana secara teknis akan dijelaskan oleh pakar-pakarnya. Harapan kami, pesan dari Bapak Kepala Dinas, panjenengan benar-benar mengikuti kegiatan BIMTEK ini sebaik-baiknya, serap ilmunya semaksimal mungkin, kemudian aplikasikan atau terapkan di satuan pendidikan panjenengan secara baik dan benar, sesuai dengan apa yang sudah dibimbingkan di BIMTEK ini. Sepakat nggih Bapak Ibu? Sepakat nggih? Nggih, nanti ada makan siang toh Mas Adi? Ada, mboten usah khawatir. Nanti ada makan siang Bapak Ibu, tenang saja. Oke, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras panjenengan semua. Kami mengapresiasi prestasi panjenengan selama setahun ke belakang dan semoga di 2025-2026 kita semakin lebih baik lagi. Allahumma amin. Matur nuwun, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis data pokok pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP negeri swasta tahun pelajaran 2024
2025 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini membawa manfaat kebaikan untuk kita semua dan dunia pendidikan semakin maju ke depan. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih yang tidak terhingga tentunya kepada Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang telah memberikan sambutan, arahan, dan motivasi serta membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran Dapodik versi 2025 semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Bapak Ibu peserta bimbingan teknis yang berbahagia, sebelum kita ikuti acara bimbingan teknis, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan doa akan dipimpin oleh Bapak Rois Irhamuddin, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari pada acara hari ini bermanfaat bagi kita, bagi lembaga kita, dan semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang beragama selain agama Islam, dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yaniamahu wa ikafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wal khair fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta, kami ucapkan selamat jalan dan terima kasih kepada Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Baik Bapak Ibu peserta bimbingan teknis sekalian, tentunya dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Namun, sebelum kita memasuki acara berikutnya, marilah kita ikuti dengan seksama pengarahan dan pengantar materi dari Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Majid, Sarjana Psikologi, Magister Manajemen, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah bisa lengkap di sini semuanya, baik yang luring maupun daring. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, alhamdulillah beliaunya bisa menyempatkan rawuh dan membuka kegiatan pada kali ini. Soalnya agendanya Pak Kadin, Bu Sekdin luar biasa padat. Di sini juga ada teman-teman dari bidang ketenagaan, sekretariatan, PPE, dan teman-teman humas. Dan yang luring, sini ada teman-teman admin Kecamatan Bandar, ada Diwe, oh ya, dan Bareng, ya, dan yang hadir secara daring, mulai jenjang SMP, SD, yang lain, kecamatan-kecamatan yang lain maksudnya, ada yang TK, PAUD, KB, SPS, PKBM, TPA, SKB, dan semuanya lah yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, tidak terasa sekarang sudah Agustus. Dengan maksud atau dengan kata lain, tahun pelajaran baru 2024-2025 ini sudah berjalan. Dari tahun ke tahun, Dapodik mesti ada fitur-fitur baru. Mulai dari sarana prasarana, bisa juga di status kepegawaian, bisa juga nanti lebih detail di peserta didik, dan lain sebagainya. Setiap semester. Alhamdulillah. Oke, monggo, pinarak Pak Guru. Nah, oke, yang baru gabung. Alhamdulillah. Sini tak sawang-sawang iki mau MC ini tak pikir Mbak Nur bagian umum ya. Ya, ternyata Bu Ervina ini ya. Terima kasih ya. Ini saya cek datanya Bu Ervina. Oh, beliaunya seberangitan seberang kulon. Tekan di Bu Ervina Mojokerto nggih. Oke. Tak kasih pantun apa ini spesial untuk jenengan.
dari California ke Kenya. Terima kasih Bu Vina atas waktunya. Aku mau sempat tanya Mas Hadi. Mas Hadi, ini Mbak Nur tadi. Oh, bukan Pak, dari Bandar ini. Oh ya, alhamdulillah. Beliaunya ASN 2019 yang dari domisili Mojokerto mengisi di daerah Bandar. Alhamdulillah. Lanjut. Eh, Dapodik ini sebagai master datanya Kemdikbud ya di sana mulai dari yang sudah saya sampaikan di awal, mulai dari sarana prasarana, mulai dari PTK, mulai dari siswa, terus data-data pendukung yang lain yang ini dimanfaatkan oleh banyak instansi. Nah, dari definisi data sendiri yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kan? Jadi kan bisa cek sendiri apa data, apa informasi, bedanya apa data dan informasi. Mungkin yang teman-teman yang latarnya MIPA, statistik sangat familiar. Dari awal-awal dirilis, yang sering saya sampaikan dengan kalimat singkat, bukan pokok data, tapi yang diharapkan adalah data pokok. Soalnya dimanfaatkan oleh banyak hal. Umpama nanti di Mas Febri, kaitannya di Info GTK, kaitannya dengan kevalitan data-data yang difokuskan dengan tunjangan. Umpama di Mas Alvan, kaitannya dengan pemantik, kaitannya dengan program pembatik dan program-program kementerian yang lainnya. Itu kok data. Umpama dihubungkan dengan keprofesian, proses PPG juga begitu. Ini dengan data juga di situ. Dihubungkan dengan BOP, dihubungkan dengan bos reguler, ini juga dengan data-data jenengan. Monggo, bisa dimaksimalkan quality datanya. Enggak sekedar pokok data yang saya gambarkan di depan tadi. Monggo didetailkan. Umpama saya pakai ANJAP, analisis jabatan. Kalau datanya masih ada, walaupun beliaunya sudah nonaktif, ini akhirnya saya tambah PTK baru reject karena dianggap masih ada orangnya. Disterilkan datanya, real time. Monggo. Umpama hubungannya dengan formasi, ya, formasi dengan data kepegawaian, monggo disesuaikan datanya. Sehingga cut off sewaktu-waktu, digunakan acuan data sewaktu-waktu, minimal pendekatan validnya lebih baik. Apalagi data bergerak, ya, apalagi data bergerak. Setelah apel tadi saya cek di akunnya Ekinnya Kepala Dinas. Kinerjanya gimana? Per awal Agustus, apakah ada yang belum selesai? Ada Pak. Ini. Penyebabnya apa? Ini. Kok bisa? Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Nah, balik mana ini data? Ini ada kaitannya juga dengan PMM. Saya evaluasi, ini apa kok seperti ini? Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Pengawasi siapa? Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Penilai siapa? Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Oh ya wis. Sehingga dari data yang pendekatannya lebih baik digunakan banyak hal. Bisa juga digunakan untuk perencanaan jangka menengah, jangka panjang. Nek datane ambiar, juga ambiar. Gotong rantengnya banyak. Hubungannya dengan budgeting, ya ambiar juga. Umpama jenengan juga
bantu ngewangi, gawe, nyusun, atau melaporkan kaitannya dengan RKS-RKS-nya jenengan, kaitannya dengan pelaporan-pelaporan tagihan secara periodik untuk penggunaan BOSDA atau BOSREK atau BOSKIN, ya ini juga acuannya dengan data. Bisa juga digunakan untuk efisiensi semuanya. Oh ini tidak perlu, oh ini skala prioritas, oh ini nomor 2, oh ini sekunder dan lain sebagainya. Monggo. Ya, balik maneh data. Dari akun yang terregister, setiap tahun silih berganti. Kan sekilas ono wajah-wajah admin lama, ono wajah-wajah admin baru. Soalnya saya hafal satu-satunya PTK yang di Jombang saya hafal. Liber kata leber gitu. Oh, guru Jombang ini. Oh, ini jadi sekolahan nih. Ya, Pak. Tapi jeneng-jeneng ya mungkin saya kurang familiar ya. Soalnya mulai daftar PTK baru sudah masuk ke kami. Sampai ngurusi pensiun juga masuk di bidang kami. Paket lengkap sak perdata pidana ini pun masuk ke kami. Minimal pembinaan-pembinaannya. Oke, sehingga dari 12.300-an mulai PTK PAUD PNF sampai Dikdas SMP ini insya Allah saya hafal historinya satu-satu. Umpomo iso gembede begitu ngalah noroke patit ya. Eh? Ya alhamdulillah ini acuan atau dari manfaatnya data. Dari injekan data terakhir kemarin yang sudah dibantu oleh Mas Hadi Mas ya, dari PPDB itu juga ada yang belum selesai. Mungkin teman-teman nunggu sosialisasi Bapak. Walaupun sekarang yang luring masih 3 kecamatan, yang daring semuanya, ini nanti juga bertahap akan disampaikan sosialisasi secara luring, ya, secara luring. Nah, setelah bertahap ya. Sampai kapan Mas Jadi rencananya? Full kapan? Full Agustus. Ya, monggo disesuaikan soalnya ini juga bersamaan dengan kegiatan Agustusan. Ya, ini juga monggo bisa disesuaikan. Kembali lagi ke integritas, kembali lagi ke panggilan jiwa, kembali lagi ke kepedulian tentang data. Plus kode etiknya. Banyak kami periksa, banyak kami tuangkan di berita acara pemeriksaan maksudnya, kaitannya dengan penyalahgunaan data. Mulai dari datanya bocah-bocah atau siswa-siswa, mulai dari datanya PTK-PTK, jenengan harus punya itu. 10 tahun yang lalu saya pernah obrak-obrak ke teman-teman, masa admin kok tidur jam 00. Gurung wayai turu jam yang mulu. Itu 10 tahun yang lalu. Bahkan 12-13 tahun yang lalu, zaman 2009-2010. Tapi seiring dengan kemudahan, seiring dengan efisiensi, seiring dengan digitalisasi, seiring dengan talenta digital yang membaik, infrastruktur ICT yang lebih menyesuaikan dengan yang kekinian, sehingga jenengan bisa bekerja di jam kerja. So ya so sore-sore mulai. Nek tahun-tahun yang kemarin, tuh Pak, servernya lagi maintenance, umpama. Tunggu iya. Lah, apa server maintenance tunggu tinggal dulin po, tinggal refresh po, tinggal ngerjakan yang lain po, kan begitu. Alhamdulillah, sekarang dengan perkembangan-perkembangan, evaluasi-evaluasi, dengan adanya sistem dibangun, ini adalah diantaranya memudahkan pekerjaan kita.
Tapi sisi yang lain juga begitu. Jenengan sangat familiar dengan AI. Familiar ya? Familiar. Oke. Sekarang bahasan Jombangan baik. Kok iso secerdas itu, kok iso secepat itu, kok iso seakurat itu? Dari mana itu? Coba diotak-atik Gatot dengan versi Jombangan gitu aja. Gitu. Dari mana itu? Coba settingannya smartphone jenengan semua, Android jenengan semua. Apakah bisa ngakses ke data jenengan? Apakah bisa ngakses ke galeri jenengan? Apakah bisa akses ke lokasi jenengan? Coba settingannya. Cek. Android TDDW. Dong ya, saya ajak ngomong di sini. Bisa di copy? Lanjut? Lanjut ya. Kok ketok ya kok pandangan-pandangan kosong. Oke, tak lanjutkan guna-guna. Jadi, umpama jenengan lagi browsing. Profesi yang akan hilang di periode mendatang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jenengan yang masih studi S2, doktoral, atau yang masih menyelesaikan kualifikasi S1 seumpama. Dengan tugas-tugas akademik. Saya yakin jenengan punya buku, cuma beberapa judul tok, itu pun nyilih ndak perpus. Jenengan baca referensi ini tekan ndi? Gitu. Ini yang sekarang. Era perkembangan luar biasa cepat. Gune satuan pendidikan juga begitu. Zamannya, eranya berubah. Tapi kita juga harus bisa ikut berubah. Nah, ini hubungannya dengan integritas kompetensi ini teman-teman pemegang akun. Monggo. Bisa disesuaikan. Yang biasanya ya manual satu, 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 satu. Sekarang juga gitu. Scan seret, convert seret. Selesai. Mengrevisi dikit-dikit. Just TV ini nggak sesuai kan, blok seret, jeret, selesai. Yo iso dibaca, yo iso dipahami, isinya ada maksudnya, dan juga lebih simpel. Nah, di versi yang baru juga diantaranya mengadopsi dan menyesuaikan hal itu. Oh, peserta didik, nek ono NISN nggak jelas sejak awal, langsung diberesi. Karena kasihan nanti setelah melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, muncul double counting. Balik mana super admin sing resik-resik, sing cleansing data ini, klarifikasi ngalor gitu. Kasihan. Data PTK juga begitu. Data Sarpras juga begitu. Kalau ada SMP sekarang, negeri swasta di Kabupaten Jombang, plus ada satu yang proses NPSN berproses, tapi yang saya masukkan di lembar daerah binaannya pengawas penilik, ini ada sekitar 134 SMP. Yang SD-nya, negeri swasta saat Jombang, ini ada 534 juga. Yang negerinya SD ada 474. Setelah terakhir merger kemarin November kalau tidak salah, Pengampon 1 dan 2. Dan di 2024 ini juga ada beberapa yang berproses pengajuan merger satuan pendidikan. Yang TK juga begitu, ada 598, negerinya ada 22, yang PAUD-nya juga begitu, PNF-nya juga begitu. Wah, luar biasa. Nah, hubungannya dengan BOSDA.
Bu Weni kemarin juga sudah nyampaikan untuk hitung-hitungan tahun 2024-2025 atau penganggaran tahun anggaran di 2025. Alhamdulillah daerah bisa mensupport nilainya bertambah nanti. Nanti bisa didetailkan, dijelaskan oleh Bu Weni dan tim atau Mbak Umi dan tim. Balik mana? Nenggone manfaat quality data. Dari saya backup kalau sekarang awal Agustus tanggal 6, kemarin akhir bulan dari Kamis kemarin jam 00 saya backup di Surabaya. Ini banyak teman-teman yang belum update atau belum sinkron. Saya ingin mengetahui jumlah siswa dan agama se-Kabupaten Jombang. Kami gunakan untuk menambahkan formasi agama atau guru agama. Oh, ternyata datanya belum banyak yang sinkron, sehingga belum bisa saya ambil datanya per satuan pendidikan, per siswa, per agama. Contoh juga saya gunakan untuk menghitung sampai 2029 nanti pensiun per tahun ada berapa. Masih belum bisa saya gunakan karena ngenteni datanya jenengan sinkron. Saya akan menghitung 5 tahun ke depan kaitannya dengan tentang 8 standarnya, khususnya standar pendidikan di bidang kepegawaiannya, yang belum memiliki sertifikat pendidik. Ada berapa ini? Karena kelompoknya sekarang pure profesi, Akta 4 sudah tidak ada, kelayakan seorang pendidik sesuai amanat sejak 2025, di samping kualifikasinya, liniernya, plus sertifikat pendidiknya. Yang belum memiliki sertifikat pendidik, konco-konco guru ini nek piro sak Jombang. Kalau kami anggarkan dari daerah, kita ajukan, disetujui, oh nek ngono sekian. Harapannya standarisasi terpenuhi. Nilai rapor daerah terpenuhi. Nah, arahnya ke sana. Berhubung datanya belum lengkap, minta ini sinkronnya jenengan semuanya. Nah, monggo. Sampai kapan Mas Yudi? 31 Agustus. Alhamdulillah. Saya tak sabar dulu minta ini datanya jenengan. Oke. Sehingga untuk perencanaan jangka menengah, jangka panjang, kalau dihubungkan dengan efisiensi, dihubungkan dengan akurasi, dihubungkan dengan apa namanya teknis yang paling anggun pendekatannya lebih pas. Jadi, secara umum nanti akan didetailkan oleh Pak Hadi, ono juga Mas Alvan, Mas Ebri, atau dari teman-teman yang lain. Sampai jam berapa Mas Hadi? Sampai selesai. Maksudnya sore, jam 2 selesai. Cukup waktu nih. Cukup. Karena oh gitu. Ya wes. Oke. Monggo khususnya teman-teman yang admin masih baru ditugaskan, enggak usah sungkan-sungkan. Takok stakeholder, takok teman-teman yang lain, takok senior-senior ya, atau langsung tanya di grup. Ya, monggo, kendalanya apa, kurang apa, enggak detail bab apa, monggo bisa dikonfirmasi. Soalnya dari lini masanya ini sudah tahapannya berlari cepat. Bahkan iso terbang barang. Nah, khususnya teman-teman yang baru, ini cek temok kate takok isin. Gak takok iki mulai dari mana, gak karuan. Kan itu. Tanya yang lain, bu, agak roh, aku ijuk repot iki. Ya, monggo bisa digunakan komunitas, bisa digunakan wadah-wadah
bisa dimaksimalkan grup-grup untuk saling melengkapi, mengisi dalam rangka memaksimalkan data supaya pendekatan yang lebih valid. Tuh ya. Dan yang terakhir, ini sebagai highlightnya, benang merahnya, dari data, ini khususnya yang jenjang PAUD dan PNF, ini biasanya agak belakangan. Ya, sudah ya. Ya, oke, monggo. Bisa jemput bola. Yang sewu biasanya agak belakangan. Di indikator loginnya super admin, itu mesti muncul warning ada beberapa satuan pendidikan yang belum sinkron. Nah, ini rata-rata jenjang PAUD. Monggo teman-teman yang jenjang PAUD, PNF, minimal seadanya data dulu. Karena data itu bergerak. Apa namanya data bergerak maksudnya ya. Data valid itu tidak ada. Ya, tapi istilahnya mendekati valid. Ya, karena data apa lebih-lebih data bergerak ya, data bergerak. Nah, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan mesti data bergerak. Ya ini monggo saono isi sinkron. Monggo update mana sinkron mana, update mana sinkron lagi dan lain sebagainya. Terus 1 hari untuk mengurangi traffic terlalu padat diizinkan berapa kali sinkron Mas Adi? Atau 3 kali? Atau tidak terbatas sekarang? Mm-mm. Oh, bisa ya? Oh, ya, wes, alhamdulillah. Jadi kena dicicil sih, saonoe, ambil lagi, sinkron lagi, sinkron lagi. Soalnya yang dari penambahan tugas baru sebagai kepala sekolah, contoh, yang khususnya di lembaga negeri, ini sudah tidak melalui administratornya Dapodik, langsung diambilkan dari cut off-nya SIM pengangkatan KSPS, Kepala Sekolah Pengawas Sekolah. Sehingga sejak 31 Maret 2024 kemarin, admin kepegawaian, super adminnya atau admin data kakadiknya daerah sudah tidak bisa menambahkan status sebagai kepala sekolah khususnya di lembaga negeri. Tapi yang di lembaga swasta masih bisa. Setelah diawali dari persetujuannya admin yayasan. Oke, monggo masih bisa. Terus pergerakan PTK ini juga yang perlu diupdate, induk non induk atau juga yang Dikdas dan Dikmen monggo diperjelas. Oke, sehingga regulasi-regulasi yang ada, sistem yang dikembangkan, kearifan lokal budaya daerah monggo bisa disinkronkan. Kadang-kadang ada beberapa lembaga masyarakat atau yayasan yang kearifan lokalnya seperti ini. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya seperti ini. Monggo bisa disesuaikan dan dikomunikasikan. Jadi itu pengantar dari kami ya setelah Bu Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan akhirnya selamat mengikuti kegiatan, maksimalkan waktu yang ada sehingga selesai khususnya kegiatan yang tatap muka di sini jenengan kundur, jenengan pulang, wis gak ono maneh hal-hal yang jadi pertanyaan atau yang diragukan ya. Monggo dimaksimalkan. Mumpung teman-teman ini tidak banyak dinas luar, bisa dimaksimalkan. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tambah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang telah memberikan arahan dan motivasi bagi kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan bimbingan teknis hari ini, marilah kita berfoto bersama dahulu.
Tidak apa-apa. Ditata dulu, monggo yang belakang mengikuti nggih. Jangan menjauh. Oke nggih. Nah, itu ada Mas Rijal nggih. Oke nggih. 1 2 3. Lagi. 1 2 3. Ada gaya khusus Mas Hadi? Nah, semangat. Nggih. Yang belakang mengikuti nggih, yang belakang nggih. Oke nggih. Oke nggih. 1 2 3. Lagi nggih. 1 2 3. Ada lagi Mas? Oh, video. Oke, teman-teman, ini kita buat satu video ya, jargon kita, salam sehat, salam hangat, salam satu data. Jadi kalau kita sampaikan Dapodik Kabupaten Jombang, salam sehat, salam hangat, salam satu data. Yes. Siap? Dapodik Kabupaten Jombang. Salam sehat, salam hangat, salam satu data. Yes. Tepuk tangan. Udah ya. Dapodik Kabupaten Jombang. Salam sehat, salam hangat, salam satu data. Yes. Terima kasih dan selamat jalan Bapak Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Dan hadirin yang berbahagia, untuk rangkaian acara bimbingan teknis hari ini sepenuhnya akan dipandu oleh narasumber kita pada kesempatan ini. Yang pertama penyampaian teknis oleh Bapak Eka Febri Ardiansyah, Sarjana Pendidikan. Kemudian penyampaian program kerja petugas pendamping pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pemantik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang berperan dalam mendorong percepatan aktivasi dan pemanfaatan akun akses layanan pendidikan akun Belajar ID, pemanfaatan bantuan perangkat TIK di satuan pendidikan penerima bantuan, dan mendorong terbentuknya ekosistem digitalisasi
secara berkelanjutan di daerah oleh Bapak Trisha Alfandi, ahli media komputer. Kemudian pemaparan Dapodik versi 2025 oleh Bapak Hadi Suprayitno. Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, Pak? Sudah siap, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya melanjutkan tentang apa yang dikatakan oleh Pak Majid tadi bahwa data pokok itu adalah bukan sembarang data. Jadi segala bentuk Dapodik nantinya baik itu terkait PMM, terkait sertifikasi, semuanya berasal dari Dapodik. Terutama terkait PMM. Misalkan yang kemarin terjadi itu adalah guru yang pensiun, guru yang meninggal. Ternyata masih banyak hinggap di Dapodik, belum dikeluarkan. Tapi ketika nanti mau cetak dokumennya, mau penilaian kinerjanya oleh kepala sekolah, akhirnya menyantol, menyebabkan gangguan bagi penerbitan atau sinkron ke ekinnya. Jadi saya harapkan untuk tahun 2024-2025 ini ketika ada guru yang menjelang pensiun di bulan September, di bulan Oktober, itu harus diselesaikan PMM-nya. Karena penilaian kinerja itu adalah sampai batas waktu beliaunya pensiun. Karena kan beliau pensiun katakan September. Berarti Agustus masih bekerja. Selesaikan itu. Apa yang dinilai sampai bulan Agustus itu. Jadwalkan di bulan pertengahan Agustus untuk penilaian. Dokumen apa yang dikumpulkan ya sampai beliaunya bekerja hingga bulan Agustus itu. Jangan sampai nantinya PMM-nya tidak diselesaikan tapi mengajukan PMM. Ya, itu akan mengganggu nantinya ketika kepala sekolah untuk menyetujui penilaian kinerja. Meninggal pun juga seperti itu. Kita nggak tahu meninggalnya kapan. Tapi ketika beliau sudah meninggal, silakan laporkan ke bagian kepegawaian, kemudian dikeluarkan dari Dapodik dengan keterangan meninggal dunia. Jadi ketika sinkron penarikan data dari PMM itu ada keterangannya beliaunya meninggal, maka tidak akan mengganggu alur data di PMM.
Kemudian dan juga terkait sertifikasi. PMM juga salah satu faktor untuk penilaian kinerja, ya, yang merupakan salah satu syarat untuk terbitnya atau pengusulan SKTP-nya sertifikasi. Jadi kinerja dianggap baik, maka itu akan ada laporannya dari PMM yang nantinya digunakan sebagai pengusulan untuk penerbitan SKTP tribulan 3 atau semester 2. Jadi salah satu syarat terbitnya SKTP semester 2 adalah nilai dokumen kinerja pada PMM untuk Bapak Ibu guru. Baik itu PNS maupun non ASN, baik ASN maupun non ASN. Begitu juga untuk tunjangan yang lainnya, tidak hanya sertifikasi saja, baik tamsil, tunjangan APBN, APBD itu juga adalah semua dasarnya kinerja yang baik. Itu adalah salah satu terkait dengan data pokok pendidikan yang berbasis pada PMM. Berikutnya Bapak Ibu, untuk Dapodik tahun 2025 ini berbeda dengan tahun 2024, yang dimana jenis PTK-nya itu sekarang sudah dibagi menjadi beberapa. Jadi jenis PTK itu hanya ada 4, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi atau tendik, dan juga pengawas. Nah, dari jenis PTK tadi itu nanti jika guru maka akan dibagi menjadi beberapa jabatan sesuai dengan SK yang berlaku. SK apa? SK penugasan dari kepala sekolah untuk GTT atau GTY. Sedangkan untuk ASN itu adalah SK yang berlaku, yaitu SK PNS-nya atau SK P3K-nya. Jadi penyesuaian jabatan untuk PTK itu adalah berdasarkan SK yang dimiliki. Terutama untuk GTY atau GTT. Jika pada SK itu sarjananya bukan sesuai dengan mapel yang diajarkan, itu nanti akan berpengaruh pada ketika pendaftaran formasi P3K. Jadi misalkan gini, untuk GTY atau GTT, beliaunya ijazahnya ekonomi, tapi ngajarnya mapel mulok atau bahasa daerah. Nah, nanti ketika ada formasi P3K yang dipakai sesuai dengan yang diajarkan. Karena bukan basisnya, bukan data S1-nya, tapi ketika dia mengajar di Dapodik itu apa. Maka sesuaikan data itu satu data. Artinya ketika dia ijazahnya emang ekonomi, ya diusahakan untuk mengajar ekonomi atau IPS. Jangan mengajar selain itu. Terutama di sekolah tingkat SMP. Ya. Kalau SD mungkin juga sama. SD kita lihat SD itu yang linier itu apa saja dengan guru SD atau guru kelas. Misalkan dia guru agama, ijazahnya PAI, tapi dia ngajarnya guru kelas. Ketika P3K sebagai guru kelas, itu nggak akan bisa valid. Apalagi sudah sertifikasi, nggak akan bisa menerima sertifikasinya. Seperti itu. Karena masih banyak sekali guru-guru kita itu atau sekolah-sekolah yang tidak mempedulikan lulusannya apa, yang dikajarkan apa. Mungkin banyak titipan-titipan atau bagaimana kita juga tidak tahu. Akhirnya yang penting masuk Dapodik dulu, ngajarnya apa dulu. Itu akhirnya apa? Yang ada data remuk, bukan data yang baik. Kan seperti itu. Nah itu jadi terkait dengan jabatan untuk PTK, usahakan jika memang SK-nya atau ijazahnya tidak sesuai dengan yang diajarkan, itu lebih baik ditendikan saja, jangan mengajar. Atau kalaupun mengajar, dicarikan yang linearitasnya sama.
Kasihan ketika nanti beliaunya itu mendaftar P3K, yang terdata adalah formasi ketika dia mengajar di lembaga. Bukan sesuai dengan ijazahnya. Karena ada kasus P3K tahun 1 yang saya tangani saat ini, beliaunya itu waktu GTT atau GTY-nya itu adalah dia ijazahnya ekonomi, manajemen ekonomi, ketika mengajarnya adalah mulok. Dan ketika P3K, SK-nya juga mulok sesuai yang diajarkan. Ketika plotting PPG tahun ini itu nggak bisa sesuai yang diajarkan, tetapi sesuai ijazah yang dimiliki, yaitu manajemen ekonomi. Terpanggilnya sebagai PPG IPS. Bayangkan, dia ngajar bahasa daerah, ijazahnya ekonomi, PPG-nya IPS. Bisa linear gak? Syarat bisa cairnya TPG itu sertifikasinya linear dengan yang diajarkan. Itu yang pertama. Jika ini enggak linear, maka ijazahnya linear yang dengan yang diajarkan. Itu aja. P3K mau kuliah lagi tidak bisa karena ada batasan. Beda dengan PNS. Jadi P3K itu dikunci ijazahnya hanya saat dia diangkat sebagai P3K. Tidak bisa menambah riwayat pendidikan lagi. Itu untuk P3K. Maka untuk Dapodik tahun 2025 ini tolong diperhatikan. Ijazah dengan yang diajarkan apakah sudah linear? Karena nanti terkait dengan pendaftaran P3K tahun 2025. Jangan sampai ada kasus seperti ini. Akhirnya dia tidak tahu nantinya ada kebijakan yang baru atau tidak untuk bisa pencairan TPG-nya ketika sudah lulus pendidikan PPG. Jadi untuk itu adalah pembukaan saja terkait bagaimana pendataan jabatan PTK itu sesuaikan dengan ijazah yang ada dan juga SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah atau yayasan untuk GTT maupun GTY. Sedangkan untuk ASN sesuaikan dengan SK yang berlaku dimilikinya. Jadi sekarang tidak ada lagi asal menempatkan guru. Guru iki jasane A, ditempatkan nggone ngajar B, C, D, ndok Dapodik, wis pokoke mlebu Dapodik. Jangan, nanti kasihannya apa? Ketika pendaftaran tadi, pendaftaran P3K, beliaunya nanti sesuai dengan formasi saat mengajar. Kalau memang tidak di sekolah yang kekurangan itu A, ya mencarinya A, jangan mencari yang B, C atau D. Seperti itu. Jadi disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki. Nah, bagaimana terkait pengusulan perubahan jabatan tadi? Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi operator Dapodik di ketenagaan. Untuk bidang SD itu Pak Toto, bidang SMP Mas Zainal, dan dibantu oleh saya dan juga Pak Wito. Nantinya bisa membawa SK penugasan dari kepala sekolah untuk melakukan perubahan jabatan. Atau bisa juga langsung melalui WA kami yang sudah di-share oleh Pak Hadi di grup operator, itu nanti bisa langsung lewat WA. Jadi untuk perubahan kelas jabatan PTK sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh kepala sekolah maupun yayasan. Kalau saya rasa kalau jabatan guru kelas itu semua nggak ada masalah untuk SD maupun TK ataupun KB. Tapi yang bermasalah itu yang banyak saat ditemui saat ini adalah perubahan jabatan pada guru SMP. Karena banyak dulunya bimbingan atau mulok sekarang jadi guru mapel. Jadi kalau dulu prakarya jadinya sekarang guru seni dan budaya.
Dulunya guru mulok, sekarang jadi berubah menjadi guru mapel bahasa daerah. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan terkait data. Saya tidak banyak menyampaikan dibandingkan dengan nanti teman-teman dari pemantik Mas Alvan maupun dari Operator Dapur sendiri Pak Adi. Yang saya tekankan lagi adalah untuk PMM, jika guru itu sudah menjelang pensiun untuk segera diselesaikan PMM-nya. Dan juga guru yang sudah meninggal segera dihapus dari PMM-nya, dari Dapodiknya. Jadi setelah beliaunya pensiun dan selesaikan PMM, silakan dihapus dari Dapodik. Jangan dibiarkan. Setelah itu laporan. Misalkan guru A itu meninggal. Kemudian beliaunya punya sertifikasi. Masih punya hak untuk cair. Silakan dilaporkan dan dihapus dari Dapodik. Begitu juga dengan guru yang pensiun, selesaikan dulu PMM-nya sampai mendapatkan cetak dokumen evaluasi. Setelah itu silakan dihapus dari Dapodik dan dilaporkan. Loh Pak, bagaimana dengan nanti pencairannya? Nanti akan cair secara otomatis. Terbit SKTP-nya otomatis tanpa perlu diusulkan. Itu khusus untuk guru yang pensiun maupun guru yang meninggal. Baik itu GTY, GTT maupun ASN. Yang kedua adalah terkait tadi adalah perubahan jabatan PTK. Jadi untuk perubahan jabatan PTK ditekankan lagi bahwa sesuai dengan oh iya. Masuk ke Pak Alvan ya. Oke, untuk sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang di ruangan maupun di teman-teman yang di daring di luar sana. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa melalui kolom chat bagi yang daring. Kalau yang di dalam ruangan silahkan langsung bertanya. Ada enggak? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya Dwi Budi Satiti dari SD Negeri Banjarsari, Kecamatan Bandar. Saya mau bertanya terkait di GTK di PMM, Pak. Ini yang sudah purna, sudah purna, tetapi masih masuk, ini masih nyantol di PMM. Pripun ini solusinya, saya harus bagaimana? Terima kasih. Ada lagi? Teman-teman, teman-teman perlu juga diketahui bahwa Mas Febri ini adalah PIC di bidang ketenagaan. Beliaunya yang sering bergelut dengan pemutakhiran data daripada info GTK. Ya, ini yang sering panjenengan hadapi setiap semester, ya. Mungkin dari teman-teman semua ada hal-hal yang perlu panjenengan sampaikan. Mumpung ketemu. Halo. Gak ada. Monggo Mas Febri. Oke. Jadi terkait GTK di PMM yang sudah purna tetapi masih nyantol di PMM. Oke. Selama sudah dihapuskan dari Dapodik Bapak Ibu. Jadi yang masih muncul di PMM itu abaikan saja. Ada yang double, kadang ada yang namanya itu abaikan saja dahulu. Yang jenengan setujui sebagai kepala sekolah itu adalah yang melakukan permohonan RHK. Itu aja yang disetujui, yang lainnya abaikan. Karena nanti masih proses sinkron dari Dapodik, nanti akan hilang dengan sendirinya.
Jadi selama dapodiknya sudah fix benar, ya. Jadi kalau dapodiknya sudah, karena di pusat masih pendataan untuk akun-akun yang sudah tidak aktif itu dihapuskan seperti itu. Jadi yang penting dapodiknya sudah sesuai dengan data real di sekolah. Jadi sesuai dengan data real, terutama gini, terutama untuk guru mulok itu jangan dimasukkan dapodik ya. Untuk guru mulok itu jangan dimasukkan dapodik karena guru mulok itu di dapodik itu tidak ada jabatannya. Jadi guru mulok itu kan hanya ada di Kabupaten Jombang. Mulok dinia nggih, sanes mulok yang lain. Ini mulok dinia itu tidak ada di dapodik. Jadi gurunya lebih baik dikeluarkan dari dapodik untuk tidak mengganggu proses validasi dapodiknya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Mau tanya nih. Saya Purna dari SD Bandar Kedung Mulyo 1. Buat informasi nih. Untuk guru yang mendapatkan kenaikan tingkat atau ada perubahan gaji, baik itu gaji pokok karena kenaikan tingkat ataupun berkala pada bulan Januari, Februari, dan Maret, kenapa tidak terakomodir di pencairan TPP? Artinya TPP-nya masih ikut di semester yang lama. Bisa dipahami nggih pertanyaannya? Nggih. Itu, terima kasih. Jadi yang ditanyakan tadi adalah ketika ada PTK di mana PTK tersebut mendapat kenaikan tingkat atau kenaikan gaji berkala pada semester, misalkan kita bahas semester 1 kemarin, di bulan Januari, TMT di bulan Maret, TMT di bulan April, baik itu tingkat maupun gaji berkala, yang ditanyakan kenapa tidak bisa diakomodir pada pencairan TPP di semester tersebut. Seperti itu Mas Febri. Monggo. Ada lagi yang ujung? Oh sama. Oke, bon. Yang lain, monggo. Monggo. Ibu sebutkan namanya siapa, dari mana, nggih? Bismillah, perkenalkan nama saya Sari dari SD Plus Pesantren Al Anwar, Kecamatan Diwa. Di sini kemarin saya melakukan validasi di aplikasi Dapodik. Di Dapodik kami terdeteksi GTK atas nama A, jabatan PTK harap diisi dengan benar. Silakan hubungi Dinas Pendidikan setempat untuk diubah melalui manajemen dinas. Kebetulan GTK ini ijazahnya itu PAI. Tapi selama ini dan dari tahun lalu-lalu sampai sekarang itu mengajarnya itu bahasa Jawa. Nah, itu langkah saya itu harus bagaimana? GTK tersebut harus mengajar sesuai dengan linear ijazahnya kah itu atau pripun? Ngaten, mohon solusinya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi atau sudah? Oke, yang pertanyaan kedua dari Kedung Mulyo 1. Untuk guru yang mendapatkan kenaikan tingkat atau berkala pada bulan Januari sampai Maret, kenapa tidak bisa ikut pencairan semester 1? Baik, ada dua kemungkinan. Yang pertama, pengisian data pada Dapodik tidak berurutan. Jadi misalkan KGB itu ada yang satu hilang, mungkin 2 tahun yang lalu belum dimasukkan atau 3 tahun, 4 tahun yang lalu belum dimasukkan. Jadi ada KGB yang atau kenaikan pangkat yang belum dimasukkan. Dan juga
pengisian tahunnya. Jadi kalau KGB itu tahunnya pasti bulat. 10 tahun 0 bulan, 12 tahun 0 bulan. Jadi tidak ada tambahan bulannya. Atau pengisiannya ada yang ganda pada dapodik. Itu yang terjadi. Yang kedua adalah pengusulan. Karena kita tidak tahu kapan pusat menarik data dari dapodik menuju info GTK untuk perubahan nominal gaji. Jadi yang menarik data dari dapodik ke info GTK adalah GTK pusat, dan itu waktunya kita tidak tahu. Apabila sudah mengusulkan, katakan sudah valid ada KGB Januari, tapi diusulkan saat itu juga, maka yang terkunci adalah gaji sebelum KGB itu. Jadi kalau info GTK belum berubah, Bapak Ibu guru mengusulkan penerbitan SKTP dan terbit SKTP, yang dikunci adalah gaji yang diusulkan pada info GTK saat itu. Kenapa? Kenapa kemarin kok banyak Bapak Ibu guru yang mengusulkannya menjelang akhir-akhir di bulan April, Juni, Mei, Juni. Kenapa? Bapak Ibu guru itu menunggu perubahan gaji pada info GTK. Dan itu terjadi. Beliau belani telat cair untuk nilai nominal yang sesuai dengan KGB yang dimiliki. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, sedangkan kenapa kok bulan April, Mei, Juni nggak bisa tercover? Karena penarikannya mungkin sudah ditutup oleh pusat. Seperti itu. Hanya penarikan data valid saja untuk gajinya ikut semester berikutnya. Sesuai dengan pernyataan di bawah kolom gaji, kenaikan berkala, kenaikan pangkat akan mengikuti semester berikutnya. Seperti itu. Jadi yang Januari, kalau memang saya sarankan yang ada kenaikan berkala itu dapodiknya diperbaiki, sesuaikan. Pengusulannya menunggu info GTK sesuai dengan gaji. Baru diusulkan. Tapi saya tidak janji hal itu dapat terjadi karena beberapa tidak berubah-berubah sampai pengusulan terakhir. Ketika kita cross check, dapodiknya pengisiannya salah. Ganda. Ada yang pengisian tahun dan bulannya tidak sesuai. Seperti itu. Itu terkait dengan kenapa gaji berkala maupun kepangkatan tidak dapat di-cover pada berjalan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengusulkan, jadi untuk pengusulan semester 2 nanti, jika memang ada berkala, jika tidak terburu-buru dapat mengusulkan hingga bulan tanggal 30 November, terakhir pengusulan SKTP. Seperti itu. Tapi jangan teriak-teriak. Kapan cair? Wes ngusulno telat jaluk cair duluan. Nah, itu yang repot. Nggih. Itu. Operatornya meneh yang salah. Sakno meneh operatore. Itu ya. Berikutnya yang ketiga dari SD Al Anwar. Lah ini kebanyakan di lembaga swasta memang ini kejadiannya. Guru mapel lain mengajarnya mapel apa, kan seperti itu. Ini kita kembalikan pada beliaunya. Artinya kepada wewenang yayasan maupun pada guru yang bersangkutan. Apakah nanti bersedia atau tidak ya ketika nanti P3K atau ada pendaftaran P3K, formasi yang bisa diambil atau nantinya itu sesuai dengan terdata di dapodik. Seperti itu. Itu kita kembalikan. Tapi sebenarnya lebih baik itu adalah sesuai dengan ijazah yang dimiliki.
Terutama di sekolah negeri itu harusnya sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Kalau di swasta kita kembalikan kepada pihak yayasan jika memang guru itu berkompeten di bidang itu dan berani mengambil resiko nantinya ke depannya seperti apa. Karena semakin tahun itu akan semakin perbaikan data semakin lebih. Jadi yang dulu biar ambiar dibiarkan, yang dulunya data ambiar dibiarkan oleh pusat masih ditolerir, sekarang sudah mulai tidak. Jadi contohnya di SMP tadi seperti kata-kata Pak Majid, jika rombelnya sudah dikunci oleh pusat 32 satu kelas, tidak akan bisa nambah lagi siswa. Kecuali ada anak yang pindah keluar atau anak yang meninggal seperti itu. Itu bisa kita tambahkan. Jadi tidak bisa menambahkan lebih dari 32. Sudah terkunci oleh pusat. Nanti juga gitu terkait dengan data Bapak Ibu guru terkait ijazahnya, terkait mapel yang diampu di Dapodik akan semakin lama juga akan dikunci sesuai dengan apa yang diampu. Seperti itu. Oke, jadi pusat akan selalu memperbaiki data Dapodik sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita tidak bisa lagi membiarkan data rusak itu dibiarkan begitu saja. Cukup penjelasan dari saya? Atau ada lagi? Ini ada yang tanya by Zoom. Jadi untuk guru GTY yang masih proses linear atau yang masih kuliah bagaimana? Oke. Jadi untuk guru GTY yang masih proses linear atau masih kuliah bagaimana? Itu nanti disesuaikan ketika sudah ijazahnya keluar. Jadi saat ini ikuti apa yang sesuai SK penugasan dari kepala sekolah. Nantinya ketika ijazahnya keluar atau selesai kuliah, silakan mengajukan untuk perbaikan ijazah pada operator Dapodik atau penambahan ijazah yang dipakai ijazah yang terbaru seperti itu. Oke, Bu Ariska gitu nggih. Terus selanjutnya pertanyaan yang kedua itu ada dari Muhammad Nur Huda, mau bertanya terkait dengan akun belajar kepala sekolah masih terdeteksi di sekolah lama. Data Dapodik sudah dimasukkan dan data di PMM juga sudah benar, tapi ketika cek akun belajar admin masih masuk sekolah lama. Sehingga kami tidak bisa download akun belajar peserta didik maupun PTK. Sudah mengajukan bantuan berkali-kali di web Belajar ID, tapi sampai sekarang masih belum berubah. SD-nya nggak ada. Dari SD mana ya Pak Muhammad Nur Huda ini? SD Sambung Dukuh 1. Oke, untuk Pak Muhammad Nur Huda, ini nanti juga terkait dengan data Dapodik. Kemungkinan kenapa data PMM-nya masih sekolah lama, hal ini aliran data dari pusat ke PMM masih berlangsung. Jadi belum semuanya tertarik yang sudah dimutasikan per 1 Juli itu tertarik semua ke PMM. Jadi ada beberapa guru emang yang per 1 Juli itu mutasi tapi PMM-nya masih berbunyi sekolah lama. Jadi menunggu aliran data dulu dari Dapodik dan sinkronkan dari Dapodik dengan cara apa? Tarik data dan sinkron ulang dan dipastikan bahwa dari sekolah lama sudah di TST. Karena kebanyakan itu lupa memutasikan itu hanya dipindahkan, dikeluarkan dari Dapodik, tapi tapak di TST. Itu operator kadang-kadang sering lupa juga. Jadi operator dimohon juga ketika ingin memutasikan guru atau PTK, itu jangan lupa TST. Mutasi, tanggalnya berapa. Jangan dikeluarkan
begitu saja tanpa di TST. Itu akan menyantolkan ke lembaga yang lama. Seperti itu. Itu nggih Pak Nurhuda. Terus pertanyaan selanjutnya itu ada dari Ali Mujib dari SMP 3 Peterongan. Di sekolah kami ada guru dapodik yang mengajar guru mulok keagamaan. Karena menurut informasi pada saat pendataan awal masih diizinkan. Mohon diberikan surat dari dinas kepada kepala sekolah untuk guru mulok keagamaan dikeluarkan dari dapodik. Ya, untuk Pak Ali Mujib ya dari SMP 3 Peterongan, ini kita masih melakukan regulasi dengan tim di ketenagaan terkait itu. Bagaimana dengan guru mulok dinia ini, karena sesuai dengan edaran Bupati dulu itu untuk guru mulok dinia itu memang tidak ada di dapodik sesuai dengan tidak dimasukkan dalam dapodik. Nah ini nantinya kita akan melakukan regulasi persuratan seperti apa untuk nantinya dikeluarkan dari Oke, teman-teman, gimana? Ini tadi penjelasan dari dua narasumber dari GTK, Mas Eka Febri sudah, dari Mas Alvan selaku tim teknis dari pemantik. Nah, di sini ada yang perlu ditanyakan karena ini nanti akan ada hubungannya dengan yang namanya pengaktifasian baik itu akun belajar ID peserta didik maupun akun belajar ID PTK. Ngaten nggih? Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita hampir mendekati cut off pada saat pengerjaan ini. Nah, saat ini kita masih mempunyai waktu untuk melakukan proses aktivasi akun peserta didik setelah panjenengan melakukan sinkronisasi. Ngaten nggih? Nah, terkait dengan pemanfaatan akun itu sendiri, nanti secara berkala kita akan awali dengan pembentukan Pokja yang di sini kepala sekolah ya, Pokja kepala sekolah, nanti yang proses untuk pemutakhiran data dan lain sebagainya itu kembali lagi kepada operator sekolah. Jadi tetap semangat ya. Selamat pagi. Yes. Biar nggak galau pandangannya. Ada pertanyaan terkait dengan akun belajar ID yang mungkin panjenengan alami, mempunyai kendala, mempunyai permasalahan pada saat aktivasi, coba sampaikan. Yeah. Nah, Mas Alvan dari tim teknis pemanti ini yang biasanya panjenengan koordinasi terkait dengan belajar ID itu dengan Kokaten ya, karena di Kabupaten Jombang ada 2 Kokatennya, yaitu dari SD Negeri Brambang sama SD Negeri Mancilan ya, sama Mas Farid sama Bu Wiwin. Nah, Bu Wiwin sama Mas Farid itu terkait dengan proses pemutakhiran ini, koordinasi jalur koordinasinya ke pemantik yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Jadi ini nanti kita berkolaborasi untuk meningkatkan terkait dengan proses pemanfaatan, proses aktivasi terkait dengan penggunaan akun belajar ID untuk teknologi dan komunikasi, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini biar Mas Alvan sendiri yang jelaskan. Baik, ini untuk Kabupaten Jombang saat ini itu masih 88,86% untuk akun yang sudah diaktifasi. Itu ya, dari jumlah semua berapa Mas Hadi? 100%-nya berapa?
Nah ini ya, untuk total akun yang tidak aktif ada 11.162. Nah, itu total akun peserta didik tidak aktif ada 10.500 sekian. Akun guru ada 445 dan juga akun tenaga kependidikan ada 209. Nah, ini rincian dari kekurangan berapa ini berarti? 12% ya. Kurang 12%. Nah, nanti terdiri dari tadi. Iya. Nah, Mas Alvan, terkait dengan akun peserta didik yang tidak aktif, akun peserta pendidik dan tenaga pendidikan yang non aktif. Nah, ini teman-teman dari pihak satuan pendidikan bisa melihat itu pada dashboard apa? Di Belajar ID. Oh, di login admin ya? Enggak, itu gini aja, coba masing-masing guru atau siswa itu coba diakses. Nah, nanti kalau misal lupa password atau apa nanti bisa kami bantu reset. Gitu nggih. Nah, tapi kalau untuk memastikan akun itu aktif atau enggaknya saya juga kurang tahu mengenai itu. Gitu. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina dari SDN Pucang Simo 1, Bandar Kedung Mulyo. Di sini untuk akun belajar kepala sekolah saya, itu di PMM-nya itu sudah di SD Pucang Simo 1, tapi ketika untuk download rapot pendidikan, itu masih di SD sebelumnya, SDN Brodot 2. Tapi untuk ketika saya login menggunakan akun kepala sekolah yang sebelumnya di SDN Pucang Simo 1, itu akunnya beliau yang kepala sekolah yang sekarang itu sudah masuk di data akun belajar di SDN Pucang Simo 1. Tapi belum sebagai di akun belajarnya. Sudah berkali-kali mengajukan apa Pak? Di pusat bantuan. Tapi sampai saat ini masih ketika untuk unduh rapot pendidikan masih di SDN Brodot 2. Oke, pertanyaannya saya tampung ya. Soalnya saya juga belum terlalu paham mengenai ini. Iya, ini Baru itu juga, solusinya bagaimana? iya. Mas Hadi mungkin paham mengenai rapot pendidikan. Oke. Kalau selama proses pemutakhiran dari akun Belajar ID ini terkait dengan hak akses atau pindah tugas, itu semuanya kita laporkan melalui butuh bantuan, ya, butuh bantuan. Nah, di sana untuk PIC butuh bantuan sendiri itu berada di pusat. Ya, seperti itu ya. Jadi panjenengan sampai dengan detik ini, panjenengan terkait dengan pengaksesan atau perpindahan akses dari guru ke kepala sekolah, ya, yang sekarang sudah menjabat kepala sekolah, tapi akunnya masih berbunyi guru atau sebaliknya, ya, atau tidak aktif, itu semuanya masuk pada akses lapor melalui butuh bantuan. Seperti itu. Kalau panjenengan, insya Allah kalau panjenengan konfirmasi ke Kokapten, insya Allah juga sama pertanyaannya seperti itu. Matan. Sudah pengajuan 3 kali, ada yang sudah 6 kali juga. Ya, karena kita itu mindsetnya enak bertemu sama yang menangani langsung bisa berkomunikasi. Kalau jenengan dihadapkan sama pelaporan secara elektronik seperti itu, seperti kita enggak bisa langsung ya kelenderan, biasanya seperti itu karena proses itu dilakukan oleh
baik itu pendidik dan tenaga kependidikan seluruh Indonesia. Jadi jawabannya juga mungkin tidak bisa langsung seperti itu. Nah, maka dari itu nanti dari tim teknis akan belajar untuk menggali permasalahan-permasalahan tersebut untuk mencarikan solusi sehingga panjenengan semua yang ada di satuan pendidikan jika mengalami kendala terkait dengan aktivasi, kendala dengan akses, kami bisa membantu di dinas pendidikan. Seperti itu. Mas Alvan, ada yang perlu ditambahkan? Betul, ada yang tanya ternyata di kolom chat. Oke, dari Wilker Jombang. Apakah semua user yang mempunyai akun Belajar ID selain akun guru, apakah bisa menggunakan platform yang sudah bermitra dengan Belajar ID? Selama jenengan mempunyai akun Belajar ID itu bisa kita pakai untuk mengakses semua platform yang sudah bekerja sama dengan Belajar ID. Quizzes, Enuma, Google Workspace for Education, dan juga Canva. Itu semua gratis selama panjenengan login menggunakan akun Belajar ID. Gitu. Sampun. Udah. Cukup ya. Dilanjut sama Mas Hadi, BIMTEK yang sesungguhnya. Nah, tadi kan saya sama Mas Febri itu cuma selipan-selipan aja sebenarnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Alvan.